Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu momen dalam hidup ketika manusia merasa telah melakukan segalanya. Ia telah berusaha sekuat tenaga, berdoa tanpa henti, menyusun strategi dengan matang, dan menjalankan ikhtiar sebaik mungkin. Namun, tetap saja ia berdiri di tempat yang sama. Jalan terasa tertutup, hati mulai melemah, dan logika kehilangan jawabannya. Di saat seperti inilah muncul satu pertanyaan besar yang mengguncang batin. Apakah ini batas kekuatan manusia, atau justru pintu menuju wilayah di mana kehendak Allah mulai bekerja di balik kebuntuan? Ada sebuah rahasia besar yang jarang disadari. Terkadang, justru ketika manusia berhenti mengandalkan dayanya sendiri, pada saat itulah pintu kekuasaan Allah terbuka tanpa batas. Makna ikhtiar dan batas daya manusia. Ikhtiar adalah perintah. Ia adalah bentuk ketaatan, langkah yang harus ditempuh seorang hamba. Namun ikhtiar bukanlah penentu akhir dari hasil. Ia hanyalah bagian kecil dari perjalanan takdir yang jauh lebih luas daripada yang mampu dijangkau akal. Seringkali manusia merasa seolah-olah ia mengendalikan hidupnya. Ketika berhasil, ia bangga dan merasa semua itu hasil kecerdasan serta kerja kerasnya. Ketika gagal, ia merasa dunia tidak adil atau menganggap dirinya kurang berusaha. Padahal, hidup terus membuktikan satu kenyataan pahit namun menyelamatkan. Kendali manusia itu rapuh. Ia mudah runtuh ketika berhadapan dengan skenario Allah yang jauh lebih besar. Kesadaran ini bukan untuk melemahkan, tetapi untuk meneguhkan bahwa ikhtiar hanyalah pintu yang diketuk, sedangkan yang membuka pintu adalah Allah. Ikhtiar yang benar dan ikhtiar yang tertipu. Ikhtiar yang benar dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah lah yang mengatur hasil. Sementara ikhtiar yang tertipu dilakukan dengan perasaan seolah manusia memiliki kuasa penuh atas hidupnya. Para ahli tasawuf tidak pernah meninggalkan ikhtiar. Mereka tetap bergerak, tetap berusaha, tetap mengambil tindakan. Namun hati mereka tidak pernah menggantungkan diri pada usaha itu. Bagi mereka, gerakan hanyalah adab seorang hamba, bukan klaim kekuatan. Apapun yang terjadi, bukan karena daya manusia, melainkan karena daya Allah yang tak pernah berhenti mengurus hambanya. Titik nol, saat ikhtiar tidak lagi berfungsi. Ada satu fase dalam hidup ketika semua usaha tidak lagi menghasilkan perubahan. Inilah yang disebut para arif sebagai titik nol. Titik nol bukan datang karena malas atau kurang usaha. Ia hadir justru setelah seseorang telah menempuh semua jalan, mencoba segala cara, dan menjalankan ikhtiar dengan kesungguhan. Di fase ini, ego mulai retak. Keyakinan lama runtuh. Manusia mulai melihat bahwa dirinya hanyalah hamba yang bergerak dalam skenario besar milik Allah. Titik nol terasa sunyi, kosong, dan menyakitkan. Namun justru di sanalah rahmat tersembunyi berada. Karena hanya ketika sandaran palsu runtuh, manusia dapat kembali menemukan sandaran sejati Allah. Melepaskan tanpa berhenti bergerak. Titik nol bukan berarti menyerah karena putus asa. Ia adalah pengakuan jujur bahwa kehendak Allah lebih tinggi dari rencana manusia. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti mengklaim bahwa kita adalah pengatur hidup. Ketika manusia menerima ini dengan lapang, perubahan mulai terjadi. Yang buntu perlahan terbuka, yang berat menjadi ringan, yang gelap mulai memiliki cahaya. Bukan karena usaha manusia bertambah kuat, melainkan karena Allah mulai menyingkapkan kehendaknya kepada hati yang merendah. Transisi besar, dari kehendak diri ke kehendak Allah. Setelah melewati titik nol, manusia mulai memahami bahwa hidup bukan lagi tentang mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi mengikuti kehendak Allah. Inilah yang disebut para sufi sebagai fana al-irodah, lenyapnya kehendak pribadi di hadapan kehendak ilahi. Manusia tetap memiliki harapan dan cita-cita, menuju lebih baik. Namun semuanya diletakkan di belakang kehendak Allah.
Jika Allah membuka jalan, Ia berjalan. Jika Allah menutup, Ia berhenti. Jika Allah mengubah arah, Ia mengikuti tanpa keluh. Disinilah hati menemukan ketenangan sejati. Keheningan batin, ruang Allah mengambil alih. Ada ruang dalam diri manusia yang tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia. Itulah keheningan batin. Keheningan ini muncul setelah lelah berjuang dengan kekuatan sendiri. Saat hati berhenti berdebat dengan takdir dan berhenti melawan keadaan. Dalam keheningan inilah manusia mulai merasakan tuntunan yang lembut. Bukan dari logika, tetapi dari kejernihan jiwa. Masalah tidak selalu berubah, tetapi hati menjadi tenang karena Allah yang menenangkannya. Pasrah aktif, ikhtiar yang bersandar pada Allah. Pasrah bukan berarti pasif. Pasrah adalah bergerak tanpa menuhankan hasil. Inilah pasrah aktif, ikhtiar yang dibarengi tawakal. Manusia tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi tidak lagi menanggung beban hasil. Ia memahami bahwa setiap jerih payah tidak pernah sia-sia di sisi Allah, meski tidak selalu berbuah sesuai harapan. Dengan pasrah aktif, hidup menjadi ringan. Dunia tetap digenggam, tetapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Saat rencana runtuh dan Allah membangun yang lebih tinggi. Ada saat ketika rencana manusia runtuh seketika. Dalam pandangan manusia, itu kegagalan. Dalam pandangan Allah, itu pemurnian. Allah meruntuhkan rencana bukan untuk menghancurkan hidup, tetapi untuk membangun sesuatu yang lebih tepat bagi perjalanan ruhani seorang hamba. Yang runtuh adalah rencananya, yang dibangun adalah kehidupannya yang sebenarnya. Ketika doa tak kunjung terjawab, doa yang belum terjawab bukan berarti ditolak. Seringkali, itu adalah pendidikan batin. Allah menunda bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melembutkan hati, memperkuat tawakal, dan mendekatkan hamba kepadanya. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi penyelarasan antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Dan Allah tidak pernah terlambat. Ia menjawab tepat saat hati siap menerimanya. Titik nol, awal kehidupan yang sebenarnya. Titik nol bukan akhir perjalanan, melainkan awal kehidupan yang sesungguhnya. Di titik ini, hamba tidak sombong saat berhasil, tidak hancur saat gagal, dan tidak lagi berperang dengan takdir. Ia berjalan ringan, tenang, dan yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Semoga perjalanan menuju titik nol ini menjadi jalan bagi kita untuk mengenal diri, memahami takdir, dan semakin dekat kepada Allah. Semoga ikhtiar kita kuat, namun penyerahan kita lebih kuat lagi. Karena hidup bukan tentang bagaimana kita membuat rencana, melainkan bagaimana kita mengikuti rencana Allah dengan ketenangan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.